semuanya, perkenalkan nama saya Maria Lourdes Pawe, mahasiswi aktif semester 4 kelas E dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pecahan senilai, pecahan tidak senilai, dan pecahan campuran. Untuk masing-masing jenis pecahan ini, saya akan memberikan contoh soal penjumlahan dan pengurangan, serta cara penyelesaiannya. Selamat menonton! Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pecahan senilai. Nah, kita harus tahu pecahan senilai itu apa, atau definisi dari pecahan senilai ini. Nah, pecahan senilai ini merupakan pecahan yang mempunyai nilai yang sama meskipun terlihat berbeda. Jadi ada kaitan di antara suatu pecahan dan pecahan yang lain maksudnya. Seperti ini pada gambar ini, saya tulis dan saya gambar 1/4 sama dengan juga 2/4 sama juga dengan 2/8. Nah, untuk membuktikan bahwa pernyataan ini sama, maka saya gambarlah sebuah lingkaran ini. Nah, di sini saya dapat mengatakan bahwa saya menggunakan media puzzle untuk menjelaskan dan memudahkan terkait penjelasan saya tentang pecahan senilai, pecahan tidak senilai, dan juga pecahan campuran. Saya menggunakan media puzzle. Oke, untuk membuktikannya yang pertama yaitu 1/4 sama dengan 1/2. Kita lihat bahwa pembilangnya sama, tapi penyebutnya berbeda. Pembilang yang sama itu 1, sedangkan pembilangnya itu ada 2, yang berbeda 2 dan 4. Nah, untuk pembuktian bahwa ini merupakan pecahan senilai, kedua pecahan ini merupakan pecahan senilai. Nah, kita lihat pada sini, kita anggap saja ini puzzle ya teman-teman. Nah, di sini ada 4 potongan puzzle. Nah, kalau untuk yang warna ini, warna biru ini, kita anggap saja bahwa ini potongan puzzle yang istimewa begitu teman-teman. Nah, 1/4. Oleh karena itu, kita juga dapat katakan bahwa 1 ini merupakan daerah yang diarsir. Nah, daerah yang diarsir merupakan daerah yang diarsir ini bisa disebut sebagai pembilang. Nah, untuk sebagai penyebut, kita hitung secara keseluruhan bagian-bagiannya dalam suatu bangunan. Di sini ada satu yang diarsir, yaitu ada satu yang diarsir dari 4 bagian, maka kita tulis pecahannya yaitu 1/4. Lalu, gambar yang kedua mengatakan bahwa 2/4 sama juga dengan 1/2. Ingat teman-teman. Nah, sebelum menjadi satu kesatuan yang utuh, setengah dari lingkaran ini kita bisa mengatakan 1/2 itu setengah. Nah, kita 2/4 sama dengan 1/2. Nah, teman-teman, daerah yang diarsir ini merupakan setengah atau 1/2. Lalu, kita mengatakan bahwa 1/4 ini sama juga dengan 2/4. Oke, kita buktikan dengan garis bawah teman-teman. Nah, 1/4 supaya bisa mendapatkan pecahan 1/2 atau jumlah berapa hasilnya 1/2, tentu 1/4 ditambah dengan 1/4. Artinya kita bisa tarik begini. 1/4 ditambah 1/4. Nah, untuk pembuktiannya kita bisa pisahkan dengan garis. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman dari awal, bahwa 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Nah, sama juga dengan 1/2. Ini bisa dibuktikan dan merupakan pecahan senilai meskipun penyebutnya berbeda. Kita kembali lagi. Lalu, pernyataan berikutnya juga 2/4 sama juga dengan 2/8 atau 1/2 sama juga dengan 2/8. Nah, untuk membuktikannya,
Sabar teman-teman. Ini sudah menjadi 1/2 yang sama. Mungkin kita harus mengeditnya ya teman-teman. Oke, langsung begini saja karena kita menganggap sudah mengerti. Sekarang kita akan, dan saya akan memberikan contoh soal penjumlahan dan pengurangan pada pecahan senilai ini. Oke, nah ada contohnya di bawah ini. Yang penjumlahan 1/2 ditambah 2/8 itu sama dengan berapa? Tadi saya menjelaskan keterkaitannya antara pecahan yang satu dengan pecahan yang lain, yang mengatakan bahwa itu merupakan pecahan senilai. Nah, sekarang membuktikan dengan menjumlahkan kedua pecahan tersebut yang senilai. 1/2 ditambah 2/8. Nah, teman-teman, kita terus membuat kebingungan. Yang pertama-tama biasanya kita cari KPK dulu dari kedua penyebut ini, yaitu 28. KPK dari 28. Nah, teman-teman, kita pakai saja gambar yang ini untuk membuktikannya. Itu 1/2 ditambah 2/8. Nah, ini merupakan gambar pecahan 1/2. Nah, kalau dari 2/8 ini, supaya kita membuat bisa menghasilkan 1/2 seperti ini, kita tinggal tarik seperti ini ya. Berarti 2/8 ditambah 2/8 itu sama dengan 4/8. Nah, 4/8 ini, oke, coba ya, ketik, ubah begini, ini menjadi 4/8 ya, karena ditambah tadi. 4/8 ini kita bisa perkecilkan dengan 2. Kita bisa perkecilkan penyebut dan pembilangannya dengan bagi 2/2. Nah, 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2 per 8 dibagi 2 sama dengan 2/4. Nah, teman-teman, ini bisa masuk pada pecahan senilai ini yang setengah. Oke, membuktikan sekali ya teman-teman. Kita kembali ke awal tadi. 2/8. Oke, nah 1/2 ditambah 2/8 teman-teman ya, seperti tadi. 1/2 ditambah 2/8. Nah, saya ambil untuk menyelesaikan pecahan senilai dengan menggunakan operasi penjumlahan itu dengan menggunakan gambar yang ini. Nah, ini sudah 2/8, tinggal kita tambah 1/2. Nah, teman-teman, kita anggap saja ini sudah kita ambil setengah. Nah, ini belum mencapai 1/2 ya teman-teman, untuk lingkaran atau untuk puzzle. Nah, lalu kita tarik untuk menyelesaikan soal ini, kita tarik supaya membentuk 1/2 seperti tadi. Oke. Sudah membentuk ya. Nah, tadi sudah 1/2, jadi sudah memenuhi 1/2 ya. Nah, tapi kita tambah lagi 2/8 karena saya tarik dulu yang ini ya teman-teman. 2/8, kita tidak bisa mentarik 2/8 dari sini karena saya tidak membuat garis-garis seperti ini teman-teman. Jadi kita harus membuat garis-garis untuk memudahkan. Harus, jika 2/8 maka kita membagi ke 8 bagian. Nah, lalu sekarang kita tarik lagi 2/8. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, 2/8. 2/8 itu seperti yang saya jelaskan, 2/8 itu senilai dengan 1/4. Minta maaf. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, sudah. Oke, sabar, kita salin dulu garisnya untuk memenuhi 8 bagian lingkaran ini. Oke, nah 1/2 ditambah 2/8. Ini merupakan 1/2 dan 2/8-nya itu yang ini. Nah, sekarang hasilnya berapa teman-teman? Oke, kita hitung bersama-sama. Hasilnya ialah, oke, yang berikut contoh soal pecahan senilai
pada operasi pengurangan. Saya tidak ubah angkanya karena kedua pecahan ini merupakan pecahan senilai, namun hanya mengubah contoh soalnya itu dalam bentuk pengurangan. 1/2 dikurang 2/8. Ingat teman-teman, pecahan senilai hampir sama. 1/4 sama dengan 2/8. Hanya saja 2/8 ini dipotong lagi bagian kecil-kecilnya begini. Dibagi menjadi beberapa bagian seperti begitu. Ada 8 bagian. Nah, di sini kan dari 8 bagian, 2 potongan atau 2 bagian yang diberi warna. Nah, 1/2 dikurang 2/8. Teman-teman ingat, minta maaf. Tadi ini 1/2 ya, seperti begini. Nah, 1/2 dikurang 1/8. Ingat teman-teman, biasanya kita keliru antara 2/8 dengan 1/2. Nah, 2/8 ini biasanya dianggap bahwa 2/8 lebih besar dari 1/2. Nah, oleh karena itu, dengan adanya media puzzle atau gambar lingkaran yang saya buat ini dengan bagian-bagiannya masing-masing untuk memudahkan kita bagaimana apakah 1/2 lebih besar dari 2/8 atau lebih kecil dari 2/8? Nah, teman-teman lihat saja. 1/2 saja sudah memenuhi setengah lingkaran. Nah, sedangkan 2/8 ini belum memenuhi setengah lingkaran. Dia 2/8 ini dikatakan bahwa setengah dari 1/2 itu ialah 2/8. Setengah dari 1/2 itu 2/8. Nah, oleh karena itu 2/8 lebih kecil dari 1/2. Nah, kita menyelesaikan operasi pengurangan ini pada pecahan senilai 1/2 dikurang 2/8, teman-teman. 1/2 dikurang 2/8. Nah, tinggal kita tarik garis seperti ini atau kita langsung pada begini, seperti ini. 1/2 dikurang 2/8. 1/2 dikurang 2/8. Nah, ini teman-teman ya. Minta maaf. 1/2 dikurang 2/8. Seperti inilah 1/2 dikurang 2/8, teman-teman. Nah, 1/2 yang tadi lingkaran 1/2 itu yaitu setengah lingkaran, namun karena dikurang 2/8 maka hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman, hasilnya ialah berapa? Tetap 2/8. Karena apa, teman-teman? 2/8 jika ditambah 2/8 kita tarik garis ini atau kita beri warna. Oke, baik teman-teman, selanjutnya jenis pecahan yang kedua yaitu pecahan tidak senilai. Nah, di sini saya mendefinisikan pecahan tidak senilai merupakan pecahan yang tidak memiliki nilai yang sama, baik itu penyebut maupun nilai-nilai tertentu. Ada kriteria tertentu yang mengatakan kedua pecahan ini merupakan pecahan tidak senilai. Oke, di sini saya memberikan contoh bahwa pecahan tidak senilai itu seperti apa dan bagaimana buktinya. Oke, di sini tadi saya berikan contoh ulang lagi. 1/4 ini, satu kotak yang diberi warna ini merupakan 1/4 itu sama dengan 1/2. Nah, jika kita tambah 1/4 ditambah 1/4 itu sama dengan 1/2. Itu dikatakan senilai ya teman-teman. Lalu ada juga saya mengatakan bahwa untuk pecahan tidak senilai ini bahwa 1/2 ini tidak sama dengan 6/8 atau kedua pecahan ini tidak dapat dikatakan senilai, bahkan juga tidak dapat dikatakan sejenis, karena dikatakan pecahan sejenis itu ialah pecahan di mana kedua penyebut dari masing-masing pecahan itu sama, penyebutnya sama. Nah, apalagi pecahan tidak senilai ini penyebutnya tidak sama. Lalu membuktikan bagaimana bisa dikatakan pecahan tidak senilai. Nah, 1/2 ini teman-teman. Kita lihat dari warna bagian yang diberi warna ini, saya hapus garisnya. Ini merupakan setengah lingkaran teman-teman. Jika kita tambahkan garis lagi, dia merupakan dibagi bagian
dibagi lagi menjadi beberapa bagian. 1/4 ditambah 1/4 seperti tadi menjadi setengah. Lalu apakah mungkin 1/2 ini bisa menghasilkan 6/8? Kita buktikan. Nah, untuk menjadi gambar seperti ini, kita perlu tarik saja, tarik teman-teman. Ini sudah setengah, mungkin tinggal kita tambah 1/4 lagi. Sedangkan kita tambah berapa? 1/4 supaya bisa menjadi 6/8. 1/4 ditambah 1/4 ini bukan termasuk pecahan tidak sah, teman-teman. Dapat dikatakan pecahan senilai jika kita menyederhanakan pecahan tersebut dan menghasilkan pecahan yang sama seperti tadi, 2/4. Jika kita sederhanakan menjadi 1/2 dan 1/2 itu merupakan dasar pecahan tersebut. Nah, begitupun juga dengan 6/8. Disederhanakan dasar pecahannya itu 3/4. Namun ketika kita melihat antara 3/4 dengan 1/2 atau 3/4 dengan 1/4, apakah merupakan pecahan senilai? Tentu saja bukan. Karena mereka merupakan sama-sama pecahan dasar. Nah, mengatakan bahwa apakah 4/4 merupakan pecahan senilai dengan 1/4? Ya, mereka berdua merupakan pecahan senilai. Karena 4 bagi 4 1 menjadi satu kesatuan lingkaran. Oke, lanjut sekarang kita masuk kepada contoh soal pecahan tidak senilai, operasi penjumlahan. Soalnya 1/4 ditambah 1/3 sama dengan berapa? Teman-teman, di sini kita sudah ada gambaran sebelumnya lingkaran. Kita bisa bandingkan dengan puzzle. Saya menggunakan media puzzle. Media dengan gambarnya puzzle bentar. Ada 4 potongan pizza. Anggap satu yang warna ini merupakan satu potongan pizza istimewa. Lalu, sedangkan yang lainnya 1/3. Satu potongan pizza yang mungkinnya lebih besar dari 1/4. Kita tidak tahu, ya. Tapi dari gambar yang diberi warna ini tentu saja 1/3 lebih besar. Nah, lalu bagaimana dengan cara pengoperasiannya? Ya, salah satunya pasti dengan menyamakan penyebutnya 4 dan 3. Nah, di sini dari 1/4 saya ubah karena menyamakan penyebutnya, jadi saya ubah menjadi 4/12. Nah, saya memotong 12 pizza, memotong menjadi 12 bagian pizza, memotong menjadi 12 bagian pizza. Nah, di antara 12 pizza ini, saya mewarnai 3 bagian atau menandai 3 potongan pizza istimewa diberi warna. Nah, ini sudah masuk pada kesamaan ya, 1/4 dengan 4/12. Kita beri begini saja biar lebih paham. Nah, ini sudah lurus ya, bahwa dan sudah benar pernyataannya bahwa 4/12 dengan 1/4 ini sama-sama bisa dikatakan senilai begitu, atau sejenis senilai dulu karena kita akan mencari hasilnya. Nah, berarti dari 1/4 tambah 1/3 itu sama dengan 4/12 ditambah, ya, karena kita mencari supaya gambar potongan pizza, ukuran pizza yang sebelumnya seperti ini sama 1/3, kita mencari gambar yang sama dengan cara mengubah potongan-potongan lebih kecil lagi, tetapi tidak mengubah ukuran pizza yang sebenarnya, ukuran pizza yang sebelumnya, teman-teman, seperti ini. Nah,
ini sama ya teman-teman, ini terbukti bahwa meskipun saya memotong pizza menjadi bagian yang lebih kecil, namun tidak bergeser atau mengubah bentuk pizza asli yang sebenarnya. Jadi 1/3 3 bagian potongan pizza yang satu potongan pizza yang tadinya yang dianggap istimewa, yaitu dengan diberi warna, sehingga saya memotong kembali lagi potongan pizza menjadi lebih bagian kecil lagi. Nah, setelah dipotong, ternyata terdapat 4 bagian pizza, potongan pizza yang istimewa. Lihat, ukurannya sama dengan pizza sebelumnya, hanya dipotong lebih kecil lagi. Namun, karena dipotong lebih kecil, maka jumlah potongan pizza yang sebelumnya ada 3 kini menjadi 12. Nah, yang diberi warna ini juga berubah menjadi 4 potongan pizza istimewa dari 12 potongan pizza. Nah, digunakan di sini saya menulis 4/12. Mengetik ya teman-teman, minta maaf. Nah, karena penyebutnya juga sama, maka bisa dikatakan ini pecahan sejenis karena penyebutnya sama. Oh, minta maaf teman-teman, tadi 3 ya di awalnya. 3/12. Oke, 3/12. Coba kita hitung apakah betul ini 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Begitupun dengan yang awalnya 1/3 dipotong jadi lebih kecil lagi. Apakah betul jumlahnya 12 potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, betul. Karena penyebutnya sudah sama dan potongannya juga dalam bentuk yang sama, hanya perbedaannya dia bentuk aslinya sama, hanya sekarang ini tahap berikutnya itu saya memotong lebih kecil lagi, membagi lagi potongan pizza menjadi lebih kecil seperti itu. Nah, karena sudah ada dipotong lebih kecil dan menghasilkan jumlah yang sama, jumlah secara kebesaran yang sama, maka saya langsung menjumlahkan 3/12 dan 4/12, yaitu 7/12. Nah, kita memastikan apakah betul lihat kedua gambar ini. Nah, saya isi dulu di bagian bawahnya 4/12. Nah, kita menghitungnya bagaimana? Pertama, kita menghitung bagian yang diberi warna atau bagian potongan pizza yang diberi warna atau dianggap istimewa, itu potongan pizza yang istimewa. Jadi kita menghitung itu duluan ya. Jadi mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, betul. Ada 7 potongan pizza istimewa. Dan secara keseluruhan kita hitung menjadi 1, ada 12 dari seluruh potongan pizza. Terdapat 7 potong pizza istimewa dari 12 potongan pizza yang ada. Oke, contoh soal yang berikutnya pada operasi pengurangan. 1/3 kurang dari 1/4. Nah, karena kita sudah mengetahui pada operasi penjumlahan sebelumnya dan kita sudah mendapat gambar tersebut, jadi bukan kita menghilangkan atau mencoret-coret, tapi tinggal kita menaruh angkanya saja seperti itu. Nah, 1/4 tadi 1/3. Nah, tadi kan soalnya terbalik ya, 1/4 ditambah 1/3. Ternyata hasilnya ketika dipotong bagian kecil-kecil lagi itu menjadi 3/12 ditambah 4/12. Ternyata nilai pecahan 1/4 ini lebih kecil dari 1/3, sehingga saya membuat soal 1/3 dikurang 1/4. Nah, 1/3 nya dilihat dari sini, jika dipotong lebih kecil lagi menghasilkan 12 potongan pizza, diantaranya terdapat 4 potongan pizza yang istimewa. Lalu dikurang
1/4 yang tadinya hanya memotong 4 bagian potongan pizza saja, kini menghasilkan 2 potongan pizza yang sama. Maaf, kini menghasilkan 2 potongan pizza, 3 potongan, menghasilkan 12 potongan pizza, diantaranya 3 potong pizza yang dianggap istimewa. 3/2 sih. Oke, nah karena sudah mengetahui jumlah potongan kecil dan pizza yang dianggap istimewa, maka kita langsung kurangkan. 4/12 kurang 3/12 sama dengan 1/12. Apakah betul? Bagaimana cara kita menggabungkan ini? Oke, kita tidak perlu menghilangkan atau mencoret bagian 3/12-nya, melainkan kita mencoret bagian pecahan yang dianggap paling besar itu kita bisa kurangkan langsung. Nah, seperti ini. 4/13 dikurangi 3. Kita akan hilangkan 3 potong istimewa tersebut menjadi potongan pizza biasa. Sudah dianggap potongan pizza biasa begitu. 1, 2, 3. Jadi tersisa 1 potongan pizza istimewa dari 12 potongan pizza yang ada. Oke, ini untuk contoh soal penjumlahan dan pengurangan pada pecahan tidak senilai. Oke teman-teman, jenis pecahan yang ketiga yaitu pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini merupakan pecahan yang terdiri dari bagian bilangan bulat dan pecahan biasa. Ini meskipun kita ada berapa jenis ya, pecahan campuran tidak senilai, namun 1/2 ini termasuk pada pecahan biasa. Nah, sedangkan dikatakan pecahan yang ada bagian bilangan bulatnya itu berarti bahwa terdapat ada pecahan biasa, lalu ada juga bilangan bulat yang digabungkan akan membentuk suatu pecahan biasa jika kita kalikan. Nah, di sini saya mengambil contoh pecahan campuran itu seperti apa, yaitu ada pecahan biasa dengan bilangan bulatnya. Nah, di sini kita andaikan saja bahwa ini merupakan satu lingkaran bulat atau satu pizza utuh yang belum dipotong. Lalu ada juga 1/2 pizza yang telah dipotong atau dibagi setengah, begitu dibagi 1/2, dipotong 1/2. Lalu ada juga pecahan biasa, pecahan biasa yang merupakan pecahan campuran juga, termasuk dalam pecahan pada pecahan campuran. Oke, karena pecahan campuran ini bisa dikatakan ada 2 pecahan biasa, namun dibarengi dengan bagian bilangan bulat. Masuk kepada contohnya. Contoh soal begitu tuh. Untuk pengerjaan dan penyelesaian menggunakan media puzzle ini bagaimana caranya. Ini pada penjumlahannya teman-teman, 1/2 langsung saja yang kita jelaskan tadi apa saja pecahan campuran yang ada di media ini. Lalu saya buat dalam contoh soal yaitu 1/2 ditambah 3/4. Rumit ya, beda sekali dengan pecahan tidak senilai. Pecahan tidak senilai saja membingungkan, apalagi pecahan campuran yang ditambahkan dengan bagian bilangan bulatnya. Oke teman-teman, kita sudah tahu 1/2 dan 3/4 ini bukan pecahan senilai, apalagi ditambah dengan bagian bulat, kita sudah masuk pada kategori pada jenis pecahan campuran.
Nah, 1/2 ditambah 3/4. Kita andaikan seperti ini yang sudah saya jelaskan. Namun dijumlahkan, mintanya dari dua pecahan biasa dengan ditambah. Dua pecahan biasa dengan digabungkan dengan bagian bilangan bulan ini. Bagaimana penjumlahan cara penyelesaiannya, teman-teman? Oke, saya jelaskan bahwa saya gambar ulang. Di sini ada satu pizza utuh yang belum dipotong. Lalu, nah di sebelah atas dan soalnya juga meminta terdapat setengah pizza. Satu pizza yang dipotong 1/2 atau setengah pizza begitu. Nah, dan di sebelah sini ada soal itu 3/4 pizza. 3 potongan istimewa dari potongan 4 pizza. Nah, tentunya teman-teman, bagaimana caranya supaya kita menyelesaikan penjumlahan? Oke. Yang pertama, kita sudah tetap tulis 1. 1 tidak dapat diubah apapun. Karena jika 2/2 atau 2 potongan pizza yang tidak dipotong sama sekali atau kita kembalikan secara utuh, itu dia akan membentuk satu pizza utuh. Jika kita bukan membalikan tapi lebih merapatkan pizza tersebut, andaikan kita tidak memotongnya maka akan jadi satu kesatuan utuh. Nah, ini tetap ya, tidak bisa ubah ke dalam bentuk pecahan. Lalu bagaimana dengan 1/2 ini? Nah, 1/2 ini supaya kita bisa menyelesaikan operasi penjumlahan, maka kita harus samakan penyebutnya. Maksudnya penyebutnya yang mana? Penyebut dari 3/4 ini. 3 potongan pizza istimewa dari 4 potongan pizza seluruh. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Nah, kita tentu tahu bahwa 1/2 dijelaskan sebelumnya. 1/2 setengah dari 1/2 yaitu 1/4 seperti ini. Nah, ini sudah sama teman-teman. Jika 1/4 ditambah 1/4 ialah menghasilkan 2/4 atau diperkecil menjadi 1/2. Kita pakai 1/4 atau 2/4? Ya, kita pakai yang 2/4, tidak boleh 1/4. Meskipun saya bertanya, setengah dari 1/2 itu ialah 1/4. Nah, kita pakai 2/4. Bagaimana hasilnya? Bagaimana operasi hasilnya sehingga menghasilkan 1/2 pizza ini, yaitu dengan memotong lagi menjadi 4 bagian pizza seperti tadi. 4 bagian pizza, namun diantaranya 2 pizza yang istimewa. Kita tambah garis di bawah sini, tidak boleh di atas sini ya, supaya tidak keliru dari soal hasilnya dan dari penjelasannya. Kita potong, misalkan garis itu merupakan kita memotong pizza menjadi 4 bagian. Nah, hasilnya tetap sama teman-teman, hanya dipotong menjadi kecil, itu 2/4. 2 potongan istimewa, dianggap 2 potongan pizza itu dianggap istimewa dari 4 pizza yang kita potong, seperti begitu. Oke, 2/4. Nah, kita tidak perlu bingung atau tidak perlu mengerjakan dengan bagian bilangan bulat. Intinya selesaikan dulu pecahan, sesama pecahan biasa seperti begitu. Nah, karena penyebutnya juga sudah sama dan pendapatan potongan pizzanya juga sama seperti bentuk awalnya, maka kita langsung menyelesaikannya. 1, kita buat dalam kurung lub, kita selesaikan sesama pecahan biasa. Nah, 1
Nah, jika sudah dalam kurung berarti yang di luar ini merupakan perkalian, meskipun ya merupakan yang di luar tidak ada ditambah operasi apapun seperti penjumlahan, pengurangan, maka dikatakan kali, meskipun tidak tulis kalinya ya teman-teman. Tapi karena setelah jika kita menulis bilangan bulat baru dibuat dalam kurung, lalu angka selanjutnya ditulis dalam kurung, maka itu merupakan operasi yang dilakukan di luar tanda kurung. Ini merupakan perkalian gitu. Nah, 1 dikali 2/4, karena kita sudah potong pizza menjadi 4 bagian. Di antara 2 pizza yang kita anggap istimewa seperti itu, lalu ditambah 3/4. Kita sudah memotong sama bagian supaya memudahkan kita ya teman-teman saat kita menjumlahkan maupun mengurangi, supaya tidak ada kekeliruan begitu, harus memotong secara jumlah yang sama meskipun ada 2 pizza secara utuh. Kita harus memotong bagian sama supaya tidak keliru dalam membagi-bagikan dan mengetahui seberapa pizza yang kita bagikan kepada orang, seperti begitu. Lalu 1 2/4 ditambah 3/4. Nah, kita langsung mengoperasikan dalam kurung duluan. Nah, 2/4 ditambah 3/4 itu ya 5/4. Kita tulis 5/4 tapi tidak dalam kurung lagi karena sudah mendapat hasilnya. Minta maaf. Nah, inilah hasilnya. Hasil dari 1/2 tambah 3/4 itu hasil 1/5/4. Teman-teman, supaya ini betul memang pecahan campuran, ada bagian bilangan bulat dan pecahan biasa, namun kita langsung ubah pada pecahan biasa karena kita menentukan hasil akhir yang sebenarnya itu seperti apa dari soal ini. Nah, 1/5/4 caranya supaya kita mendapat pecahan biasa yang seutuhnya ialah dengan mengalihkan 4 dikali 1 lalu ditambah 5. Nah, 4 kali 1 itu 4 ditambah 5 9, maka tulis 9, maka ditulis 9/4, yaitu kita menambahkan lagi 1 pizza utuh. Nah, dari 1 pizza utuh ini sudah ada berapa bagian potongan yang dianggap istimewa? 1, 3, 4. 4 potongan pizza yang dianggap istimewa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih 4/6. Nah, untuk mendapat 9/4, untuk mendapat 9/4 yaitu ya betul 2 potongan pizza, namun kita kurangkan lagi seperti begini. Kita coba hitung bersama. 9 1 2 3 4 5. Nah, bisa kemungkinan seperti ini teman-teman, ada 2 potongan pizza secara utuh, lalu terdapat juga 1 potongan pizza yang utuh, terdapat juga 1 pizza yang utuh namun dipotong menjadi 4 bagian. Saya copy paste dulu supaya kita tidak keliru mempelajarinya. Kita sama-sama belajar, sama-sama kritisi. 1/4. Apakah ini betul merupakan 9/4? Ya, kita coba bersama-sama ya teman-teman. 1 pizza utuh dengan 2 pizza utuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita hitung secara keseluruhan hanya ada 6 bagian pizzanya saja. Namun yang sebenarnya inilah 9 potongan pizza
seperti ini. Nah, bagaimana caranya membuktikan? Teman-teman, kita bisa mengecil lagi dengan membagi 9/4 ini. Jika 9 bagi 4 hasilnya maka 21/4 seperti ini. Nah, kita tes 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9/4 hasilnya sama. Maka tentunya ada 2 pizza utuh dan 4 bagian potongan pizza. Di antara 4 potongan pizza itu ada 1 potongan pizza yang dianggap istimewa, maka inilah hasilnya. Oke teman-teman, sekarang selanjutnya kita akan membahas pada contoh soal pecahan campuran dengan operasi pengurangan. Operasi yang digunakan itu pengurangan pada pecahan campurannya. Soal yang sama, hanya saya ubah menjadi pecahan pengurangan, angkanya yang tetap sama, pecahannya tetap sama. Nah, di sini 1/2 kurang 3/4. Oke, mungkin awalannya yang pada pengoperasian pencobaan hampir sama ya, tapi hanya berbeda pada operasinya itu pengurangan. Nah, kita tetap tulis ya, 1/2 dikurang 3/4. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat. Ternyata 2/4 dengan 3/4 ini ya sekiranya 3/4 lebih besar. Jika kita samakan penyebutnya ya, 3/4 lebih besar dari 2/4. Nah, karena 2/4 ini merupakan sederhana, merupakan dasar ya, sedangkan 1/2 dengan 3/4 itu 1/2 lebih besar, karena 1/2 ini bukan pecahan dasarnya. Pecahan dasar dari 1/2 itu ialah 2/4. Nah, baiklah teman-teman, kita rombak bersama dengan soal seperti ini. Kita menggantinya saja di 1/2, 3/4. Kita rombak bersama teman-teman, supaya ingin mengkritisi bagaimana cara kita membuat soal agar tidak membingungkan peserta. Jadi ketika membuat pecahan bukan hanya memang akan ada hasil bilangan negatif dan positif, tapi kali ini kita akan membahas yang hasilnya positif dulu ya teman-teman, karena kita menggunakan konsep media puzzle. Jadi mengurangi yang hasilnya negatif begitu. Hasilnya bukan dalam bentuk bilangan negatif, melainkan bilangan positif. Karena oke. 1/3/4 kurang 1/2 ini kita ganti juga ya teman-teman. Nah, kita tinggal ganti, pindah posisinya saja ya, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, karena penyebutnya juga sama, cara kerjanya juga seperti tadi, hanya beda pengurangan, kita langsung kurangkan saja, tidak perlu. Lalu 3/4 kurang 2/4. Nah, kita tetap tulis ya teman-teman, angka satunya 1 kali 3 dikurang 2 itu 1/4 seperti ini. Oke teman-teman, nah berarti hasil dari pengurangan ternyata dia mengurangi 1 pizza yang utuh, yang tadinya penjumlahan menghasilkan 2 pizza utuh dan 4 potongan pizza, yang dari 4 potongan pizza ini 1 pizza dianggap istimewa. Namun dalam pengurahan ini, pengurahan pecahan campuran ini ternyata hasilnya dari soal 1/3/4 kurang 1/2 itu menghasilkan 1/4, bahwa 2 kue utuh, ternyata 2 pizza utuh ternyata harus menghilangkan 1 pizza utuhnya.
seperti ini. Berbeda dengan penjumlahan, dia mengurangi sangat-sangat jauh dengan mengurangi 1 pizza utuh, sedangkan pada penjumlahan ia menambahkan 1 pizza utuh lagi, seperti begitu. Nah, inilah hasilnya 1/4. Kita bisa melihatnya. Inilah pecahan campuran. Bisa kita buat bisa kita ubah lagi menjadi pecahan biasa, menjadi 5/4 seperti ini. Oke. Oke, sekian penjelasan video dari saya terkait pecahan senilai, tidak senilai, dan campuran beserta contoh soal operasi penjumlahan dan pengurangan pada ketiga jenis pecahan ini. Pada tentunya video-video ini banyak kekurangan yang diucapkan banyak mengeluarkan kata-kata yang ambigu bagi teman-teman. Jadi saya juga meminta saran, kritik dan masukan. Semoga dengan penjelasan video ini kritik dan saran dari teman-teman juga dapat membangun pemahaman saya yang lebih baru juga, dan untuk mendalami bagaimana penggunaan media atau pengoperasian media puzzle ini. Nah, untuk teman-teman juga, semoga dari video saya ini bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya saya saja, tapi teman-teman juga, meskipun ada kekurangan dari penyampaian saya, dari cara penjelasan saya, dan juga dari media puzzle ini yang saya terapkan dibuat dalam bentuk video ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.